Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ini ditanyakan dari teman-teman Ustadz. Dan ini pertanyaan kayaknya penting banget mengenai hal-hal yang kayak tabu dalam proses menuju pernikahan. Tapi sebelum itu Ustadz, saya kan agak deg-degan nih nanyain Ustadz ya. Saya izin buat minum dulu Ustadz. Tafadhal. Jangan lupa bismillah. Karena butuh yang seger-seger dan alhamdulillah nih ada Todawater, air yang bikin kita jadi lebih seger. Air berkah insyaallah. Air berkah. Ini Todawater Ustadz, minuman kita Ustadz. Iya. Izin minum dulu Ustadz ya. Iya. Bismillah. Tuh air ruqyah loh. Oh, ini air ruqyah. Iya. Masya Allah. Air doa maksudnya. Reaksi enggak tuh? Masya Allah, alhamdulillah. Seger ya? Seger banget saat. Ini buat teman-teman semua kalau butuh kesegeran minumnya Todawater, minuman kita. Oke. Oke, Ustadz. Alhamdulillah nih Ustadz udah tenang nih. Wasilahnya Todawater. Nah, pertanyaannya gini Ustadz. Kan dalam proses menuju pernikahan tadi ya, tadi kita sebelumnya kita bahas tentang ta'aruf, kemudian nazar. Nah, ada sebuah pertanyaan dari teman-teman yang hendak mau menikah atau mungkin punya masa lalu yang kelam dan ingin mengetahui tentang bagaimana masa lalu calon pasangannya. Boleh nggak sih Ustadz dalam proses ta'aruf itu kita bertanya mengenai aib calon pasangan? Mohon izin gitu Ustadz, terkadang ada yang kita tuh butuh kepastian apakah calon pasangan kita itu masih perawan atau enggak gitu. Atau misalnya mohon maaf gitu ya, mantan pacar ditanyain terus berapa ekor gitu. Terus ada yang sudah pernah menikah lalu kemudian gagal terus ditanyain dulu kenapa gagal dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu perlu dipertanyakan, dan kalau misalnya perlu itu kapan waktu untuk bertanya dan bagaimana cara terbaik untuk bertanya dan menjawab hal-hal seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz kira-kira? Memang ketika ta'aruf itu kan proses identifikasi ya, artinya cari tahu informasi calon pasangan itu sangat penting. Termasuk nanti ta'aruf itu bukan hanya pribadi berdua, calon suami istri, tapi juga kan ta'aruf keluarga besar. Bahkan latar belakangnya seperti apa. Latar ini bukan dari finansial ya, tapi misalkan pendidikan gitu kan, kemudian moralnya, etikanya itu penting diketahui. Karena nanti untuk berinteraksi ya, misalnya punya keluarga berapa orang itu penting. Nah, ini yang jadi kerisauan teman-teman juga adalah masalah aib nih, ya kan, seperti apa gitu ya. Karena dalam Islam ini menutup aib itu sebuah yang menjadi kewajiban, gitu ya. Bahkan hak seorang Muslim itu betul-betul dijaga dan wajib. Bahkan sampai Allah memberikan kompensasi ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis ya, Rasul mengatakan man satara musliman satara fi dunya wal akhirah. Kalau kita menutup aib seorang Muslim itu di dunia akhirat akan Allah jaga tuh. Nah, gibah saja kita nggak boleh, gitu ya. Artinya bagaimana nih ketika ta'aruf? Maka cara yang dilakukan adalah tanyakanlah hal-hal yang sekiranya penting. Misalnya begini, aib dalam pengertian bukan terkait dengan dosa. Misalnya apakah ada sakit gitu ya, misalkan. Maaf kan kadang-kadang ada orang yang dia punya sakit paru atau misalnya kan nanti ada juga pertanyaan kalau ta'aruf tuh sebutkan kelemahan diri gitu ya. Sebutkan kelebihan diri itu untuk salah satu untuk identifikasi ta'aruf perkenalan tadi. Nah, ketika dia mengatakan iya misalnya lewat ustadz atau ustazahnya atau lewat ketika ta'aruf nazar, saya ada sedikit misalnya luka dulu waktu kecil, saya kecelakaan di lengan kanan. Itu kan itu aib sebenarnya. Cuman aib yang tidak terkait masalah dosa. Itu boleh ditanya dijawab. Jadi ada tompel misalnya di bagian tangan kiri atau maaf ada kutil gitu ya. Itu boleh juga dijawab. Tapi kalau terkait masalah aib ini yang kadang-kadang setiap orang punya masa lalu ya teman-teman, ya Kang Rena ya. Kita punya masa lalu dan ketika kita telah bertaubat kepada Allah itu insya Allah Allah ampuni selama taubatan nasuha sungguh-sungguh. Dan itu ketika ta'aruf tuh tidak perlu lagi Kang dulu mantan pacarnya berapa, wajah kayak gini kira-kira berapa gitu ya, 10 apa selosin gitu ya. Iya gitu. Ustadz ta'aruf berapa kira-kira, ukhti punya mantan, nggak perlu, nggak penting, tidak ada faidah. Itu sudah bertobat. Jadi aib itu kan ada dua ya, aib berkait masalah dosa atau tadi yang penyakit itu aib juga, tapi tidak terkait masalah dosa. Kalau masalah dosa serahkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Kalaupun dia mau bertanya, misalkan ada hal yang penting, maaf, hal keperawanan. Saya pernah mentarufkan wa iyadzubillah ya, kita berlindung dari fitnah semacam ini. Dia sekarang sudah jadi akhwat, dan dia pernah tidur dengan beberapa laki-laki, saya nggak sebutkan tapi cukup banyak. Dan dia bertobat kepada Allah sampai menangis-nangis ke Ummi Lisna. Dan kita ta'arufkan. Dan ketika ta'aruf saya katakan kepada si laki-lakinya, kebetulan duda ya, duda keren tapi ya, duren ya. Saya banyak stok duren soalnya gitu ya.
Jadi ketika kita sampaikan akhwat ini pernah khilaf masa lalunya dan beliau juga sama-sama proses hijrah. Dan si laki-laki itu mengatakan sama Sad, saya pun juga proses hijrah. Jadi menikah dan punya anak sekarang, gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya artinya tidak perlu, saya tidak gadis lagi, saya tidak lajang lagi, tidak perlu disampaikan gitu ya. Nah, hanya nanti masalahnya adalah ketika dia misalnya tidak terbuka kan khawatir ada fasakh nikah gitu ya. Namanya nikahnya itu namanya rusak. Akadnya batal. Makanya ketika tadi ada aib, misalnya ada kutil, ada luka, ada apa sih, cedera, cacat, sampaikan ketika dia ta'aruf atau ketika nazar atau lewat pendampingnya. Makanya ketika menanyakan aib itu juga baiknya tanyakan ke pendamping. Nah, ya. Iya, cara jadi misalnya lewat pendamping. Misalnya, mohon maaf Ustadz, beliau kenapa, kan ada akhwat, nanti aku kalau menikah itu tidak bisa diwalikan oleh bapakku, orang tuaku. Itu kan tanda tanya. Maaf, sebagian orang mengatakan apakah anak zina, anak haram? Itu kan nggak mungkin gitu ya. Akhirnya ketika si laki-laki penasaran, tanyakan saja seperti apa. Gitu. Nanti kan kalau pendampingnya paham hal seperti itu, yang penting pernikahan antum kalian berdua sah, diwalikan oleh, kalau orang tua nggak bisa berarti wali hakim, ya sudah, nggak usah ditanyakan terlalu jauh. Tapi kalau dia khawatir sama sekali, nanti pendamping yang akan mengolah kata-kata itu, gitu ya. Nanti disampaikan seperti apa dengan bahasa sebaik mungkin. Lagi-lagi pentingnya fasilitator. Fasilitator ya. Bukan ini ya, bukan wajib, tapi sepertinya maslahat fasilitator itu dibutuhkan dalam proses ini. Jadi aib ini boleh ditanyakan, tapi aib yang bukan terkait masalah dosa. Kalau dosa serahkan kepada Allah. Sudah, kita lihat zahirnya, lahiriahnya, dia bertaubat kepada Allah, sudah. Tapi kalau terkait aib yang enggak dosa, nggak apa-apa. Baik. Intinya bahwa ketika kita dalam proses pernikahan, yang kita lihat itu adalah dia di hari ini, bukan dia di masa lalu, Isa dia. Berlepas dari seperti apapun masa lalunya, tapi lihatlah orang yang akan kita nikahi itu adalah orang yang sekarang ada di depan kita. Orang yang mungkin kalau laki-laki dia soli, kalau perempuan dia soliha, dengan segala kebaikan yang sedang dia kerjakan gitu. Kan kita hidup nggak di masa lalu, Isa dia. Kita hidupkan di masa depan. Sebentar. Tapi ketika tiba-tiba ada kabar informasi, misalnya diketahui dia terlibat dalam LGBT, nah itu mungkin jadi pertimbangan, itu kan. Tapi itu bukan dicari-cari tahu, tapi dia dapat kabar tersendiri gitu ya. Nah, baik. Jadi ada beberapa hal memang ketika tadi mungkin aib itu sampai kepada kita, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau aib-aib yang sekiranya itu terjadi di masa lalu dan dia sudah bertobat, maka ya alangkah baiknya adalah ya tadi saja melihatnya di hari ini gitu ya. Makanya istikharah terus. Kan dua ya. Ada istikharah, ada istisyarah. Istikharah minta petunjuk kepada Allah betul-betul ini calon terbaik atau tidak. Istisyarah musyawarah pandangan daripada yang berpengalaman, ustadz kita, guru kita ya. Minta arahan seperti apa menghadapi calon kita seperti ini, karakternya seperti ini, udah kita ketahui. Itu penting. Baik, Ustadz, terima kasih banget. Ini keren banget teman-teman, informasi buat teman-teman semua. Jadi jangan mengutuk diri dengan masa lalu, ya apapun keadaan teman-teman di masa lalu, jadilah yang terbaik untuk hari ini dan masa yang akan datang. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Semangat. Harus semangat karena Allah Maha Pengampun, ada yang gitu saat udah saya mau nggak mau nikah deh. Ya, insecure kan jadinya. Udah pernah ini, pernah itu dan lain sebagainya. Kecewa aja ya. Jadi jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tadi sudah ngasih tahu ya, ketika dia sudah bertobat, masya Allah ya, Allah pertemukan juga dengan orang yang siap menerima dia dengan apa adanya ya, dan membina rumah tangga yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Oke, Ustaz, terima kasih banyak. See you in the next video.